Senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kita berdoa masuk, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Kita mengangkat kembali lagi penyembahan kita. El Shaddai. Silakan dipuji kita El Shaddai. Selalu sahutku Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Untuk membawakan ibadah kita ini ke hadapan Tuhan. Angkat tangan Tuhan, roh Tuhan boleh hadir di tempat ini, boleh menjamah hati dan pikiran kita, boleh benar-benar memberikan seutuhnya hanya untuk Tuhan pada malam hari ini, dan mendoakan saudara-saudari kita yang belum hadir bersama-sama dengan kita, agar Tuhan melawat mereka. Bolehlah di hari-hari mendatang kita bersama-sama di tempat ini, di tempat perkumpulan kita untuk memuji Tuhan dan mendoakan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, agar roh Allah bekerja, dan di saat firman itu disampaikan, firman itu adalah firman yang hidup oleh karena Roh Kudus bekerja. Dan kami mau mengundang Ibu Silvia RT Terbuka berusaha memimpin kita di dalam doa, dan kita angkat lagu penyembahan kita, Marlojo Ngau Tuhan, Lau Mandakoton Dilanggu. Ay, so
Puji dan memberikan berkat cari aku melanjutkan benar dan berbicara langkah di tengah-tengah segala Kaulah Tuhan Bapa kembali kami. Kaulah yang Maha boleh kami Bapa senantiasa ya Tuhan Bapa menjadi pelindung dalam kehidupan kami Tuhan Bapa. Daripada kami Bapa mendapatkan segala yang Tuhan yang baik. Daripada Tuhan kami mendapatkan yang Tuhan Bapa segala Tuhan Bapa kebenaran dalam hidup kami Tuhan Bapa. Oleh karena itu Bapa kami Bapa yang baik, jangan pernah ya Tuhan Bapa Tuhan melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Bapa, di dalam hati kami Tuhan Bapa. Bahkan ya Tuhan Bapa di saat bahkan sendiri pun kami Tuhan. Lalu Tuhan Bapa benar Bapa berbicara berbisi Bapa di telinga kami menyatakan Bapa setiap kebenaran daripada firman Tuhan. Karena setiap saat ya Tuhan Bapa kami senantiasa ya Tuhan Bapa kita atas segala Tuhan kebenaran dan firman Tuhan dan kebenaran dan kekuatan yang daripada kehidupan kami Tuhan. Hanya tinggal percaya Tuhan Bapa dengan firman-Mu dan Tuhan Bapa tetap senantiasa ya Tuhan menjadi perlindungan Bapa di dalam setiap kehidupan setiap saat akan menguatkan kami ya Tuhan Bapa. Sebab Tuhan Bapa Tuhan dalam kebenaran daripada firman Tuhan Bapa dan dalam firman Tuhan Bapa dan Bapa kami Bapa yang baik maka tidak ada Tuhan Bapa keraguan dalam hati kami. Pada ya Tuhan Bapa rasakan Bapa di dalam diri Tuhan walaupun saat ini Bapa dunia semakin Bapa bergerak banyak orang Tuhan Bapa yang telah Tuhan Bapa menyimpang dari jalan
dalam Tuhan yang jauh bahkan dari hadapan-Mu ya Tuhan Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan kami basis yang kuat dalam iman percaya dengan Tuhan, agar kami tetap Bapa memiliki ya Tuhan Bapa Tuhan Bapa komitmen dalam kehidupan kami, dan kami tetap menjaga integritas iman yang telah Tuhan Bapa karuniakan Bapa di dalam hidup kami Tuhan, dan tidak pernah Tuhan Bapa dihindarkan dari apapun yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, agar malu kehidupan kami Yesusku yang baik namun boleh semakin dipermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang baik yang Kau melihat perkumpulan kami pada malam hari ini, masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak dapat hadir pada malam hari ini Tuhan. Jikalau anak-anak Tuhan sedang dalam keadaan sakit penyakit, mari Tuhan jamah anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakitnya Tuhan, agar anak-anak-Mu Tuhan boleh beroleh sukacita Bapa, boleh bersaksi Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang lain akan kesembuhan yang diperoleh daripada-Mu. Jikalau anak-anak Tuhan ada kesibukan lain yang tidak dapat mereka tinggalkan, Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jikalau anak-anak Tuhan merasa sedang dalam kemalasan Bapa mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus urapi hati mereka. Tuhan Yesus berkati mereka Bapa yang baik, ketupi Tuhan mereka. Lihat Tuhan kasih, Tuhan beritahu mereka Bapa akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa yang tiada habisnya Bapa. Jangan biarkan mereka terlena Tuhan dalam kemalasan mereka Yesusku yang baik, tapi biarlah Tuhan semakin mendekati akhir zaman ini Tuhan, anak-anak Tuhan boleh semakin meningkatkan iman mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh semakin memakai hidup mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Yesusku yang baik. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga di tempat ini yang penuh dengan sukacita Tuhan, membukakan pintu rumah mereka Tuhan untuk menerima kebaktian di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Bapa keluarga di tempat ini. Kau berkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka Bapa yang baik. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh semakin Kau berkati Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan anak dan cucu mereka Yesusku yang baik. Kau berkati tumbuh kembang anak dan cucu mereka juga Bapa yang baik. Terlebih bagi cucu-cucu mereka Tuhan Yesusku yang baik. Berikan mereka Tuhan kesehatan Tuhan, berikan mereka kelancaran rezeki Bapa melalui pekerjaan tangan mereka Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang kudus. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya doa anak-anak Tuhan akan selalu Engkau jawab dan Engkau dengar. Terima kasih Yesusku yang baik. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Tuhan. Kita akan lagi pujian kita tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi. Ku mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan, jangan aku menyerah, tiada ku ragu lagi. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku ingin semua orang mengetahui Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. puji Tuhan. Haleluya. Untuk menambahkan iman kita, menghilangkan keraguan kita, mengikut Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, itu Bapak Sintu Ausirega, yang akan menyampaikan firman Tuhan
pada saat ini bagi kita dan sekaligus nanti mengakhiri ibadah kita ini. Dan kita angkat lagu pujian kita sekalian menyampaikan persembahan. Oh saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Oh saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Sudah tiba waktunya kita semua diselamatkan. Oh saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Sudah tiba waktunya kita semua diselamatkan. Pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita semua diselamatkan. Sebelum kita mendengarkan kematian, kita bernyanyi lagi lagu penyembahan supaya mengubah hati kita dan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Ketika aku Berdebar merat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kita habis pada mendengarkan firman Tuhan, salah seorang hamba Tuhan nanti menutup dalam doa berkat. Tapi doa yang dipanjatkan nanti malam ini pertama kita sama-sama lihat Bapak pimpinan sidang kita Tigis Mencinta tidak dapat hadir. Apapun alasannya, keterangannya belum sama-sama kita dapat informasi apakah ada halangan, apakah sakit. Kita bawakan dalam doa. Demikian juga Bapak Guru R. Orang SPH yang kita sama-sama sudah tahu dia balik ke Labuan Batu ini untuk rapat. Jadi Tuhan nanti bisa bergabung bersama-sama kita di GPI Bantu Bapak Gajah Mada. Di segala urusan-urusannya dan perjalanan menuju untuk rapat dilancarkan Tuhan. Demikian juga buat anak-anak kita jemaat dan Kapolsta GPI yang berjibaku belajar baik di Labuan Batu maupun di luar Labuan Batu, Medan, Pekanbaru, Jakarta, yang masih duduk di bangku mahasiswa dan mahasiswi,
dan juga berjibaku mencari pekerjaan dari pegawai negeri BUMN. Kita bangun dalam doa. Demikian juga Bapak yang Ibu dan Sri Mulia yang Ibu Senang yang punya rumah ini kita doakan, karena mereka masih menyediakan tempat untuk beribadah, berarti hati keluarga ini masih terbuka untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya yang tadi kita ketika aku berbeban berat, dalam kehidupan manusia ini kategori beban berat mulai dari kita beranjak bangun pagi, terbit matahari, kita sudah diajak untuk berpikir kemana langkah, kemana mencari makan, kemana untuk berusaha. Itulah manusia kita yang masih hidup di dunia ini. Namun kalau kita sudah meninggalkan dunia ini atau sudah menyelesaikan pekerjaan di dalam dunia ini, maka beban itu tidak akan kita pikul lagi. Dia sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan di dunia ini. Tetapi kita yang hidup sampai kapan Yesus datang kedua kali, beban, letih, lesu, itu pasti kita dihampiri dan harus kita jalani. Semasa saya masih remaja ataupun pelajar, polisi, orang mencari kehidupan, sudah mencari kehidupan, kesenangan, dan tiba terbenam matahari ataupun siang hari sore, maka kadang orang bertanya, kami sudah letih, lesu, kemana ya? Untuk mencari suatu tempat yang tenang, tempat yang santai dan gembira. Maka banyak ada jawaban, khususnya kaum juga ada kaum Adam laki-laki, ke hotelan, perjudian, ke tempat minum-minuman keras pada Holsok katanya, ke tempat perjudian. Beban dia banyak utangnya, mana bikin tempat menjudi, mana tahu menang. Rupanya beban itu bukan tambah 1, tambah 3 dari dirinya. Tapi katanya orang, ketika aku berbeban, aku mau datang ke tempat judi, mana tahu menang, lunas utang, bisa beli kereta, bisa kredit, lunas. Demikian juga ke tempat perminuman, banyak pikiran, pertengkaran. Minum tua dulu aku ke sana untuk menenangkan pikiran, mandau bisa lepas pikirannya. Rupanya bukan lepas, rahasia keluarga pun tambah dibocorkan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, saudara-saudaraku, ini juga kepada hamba-hamba Tuhan, kita sini datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan lihat di firman Tuhan ini di Matius 11 ayat 28, berikutnya ajakan juru selamat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar dan ayatnya simple. Yang saya katakan tadi pertama, letih dan lesu. Kita yang hidup ini menjalani pasti letih, lesu. Apalagi yang tidak punya dapat rezeki, sudah pontang-panting pagi berusaha kemana, ke sana. Demikian juga kadang bercocok tanam, beli bibit, beli pupuk, beli racun, 3 bulan tanam mengharapkan hasil, ternyata datang hujan, terendam, busuk.
Itulah yang kita hadapi. Demikian juga seorang pegawai negeri, TNI Polri juga. Bukan kategori dia punya penghasilan bulanan. Dia tidak lepas dari letih dan lesu. Siapa sini yang mengatakan pegawai negeri hidupnya senang? Tidak ada. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, marilah saudara-saudara datang padaku yang letih lesu. Apa katanya situ? Supaya diberikan kelegaan. Kelegaan itu kita sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti nyanyi tadi, Yesus Yesus Tuhan, muliakanlah namamu, tinggikan, kuagungkan. Dan kedatangan kita di sini tidak sia-sia, saudara-saudaraku. Ada amin? Kalau sia-sia kita datang ke sini, ini bagus yang saya katakan tadi sebagai contoh tadi, harus kita bikin perhotelan, tempat rekreasi, judian, perminuman, tempat kafe-kafe, karaokean, situ bisa penghiburan sejenak. Namun setelah dari situ, walaupun ada karaoke, hanya 2 jam, pulang dari situ berpikir membayar karaoke 2.000 1 jam, sampai di rumah biaya hidup pun tidak dikasih sama istri dan anak. Akhirnya apa? Timbul pertengkaran. Tapi Tuhan mengajarkan kita yang datang sini adalah anak-anak Tuhan yang notabene punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Dan sisa hidup kita ini kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Tidak kita pastikan harus yang sarumah tua. Tidak kita pastikan orang yang baru lahir. Di dalam kandungan pun, surga dunia di dalam rahim seorang kaum Hawa yang sudah rumah tangga, anak atau janin. Tidak bisa suatu dipastikan dia punya hidup di dunia ini. Tapi kita yang selagi masih diberi kesempatan hidup, datanglah kepada Tuhan. Kalaulah kita dibangun pagi hari itu, saya bisa mengatakan juga, saya selalu berdoa pagi, tetapi saya mengingatkan, dan kita saling mengingatkan. Banyak orang punya handphone Android untuk supaya membangkitkan tidurnya, jiwanya, juga berdoa, terkadang juga melalui alarm handphone. Tanpa alarm handphone, mau manusia itu bangun sampai jam 8. Tetapi saya dan keluarga 04 sama dengan kita dengar suara yang kita dengar dari sebelah aja, kami sudah bangun. Mari kita persiapkan diri kita di pagi hari, datang kepada Tuhan. Karena dari pagi hari itulah, Bapak Ibu, rasio pikiran, penglihatan, kesehatan kita itu yang menurut saya kemungkinan 40% masih terjamin untuk beraktivitas hak manusia. Lewat daripada itu, mungkin kita pola pikir kita sudah mandek, kekuatan kita sudah kurang, semangat kita juga sudah kurang, hitung-hitungan kita pun sudah kurang.